Saya biasanya kalau misalnya saya main kartu ini keseringan gitu, misalnya 2 jam full gitu saya bacain orang, itu nanti tiba-tiba saya kayak error sendiri, kayak pusing, bingung, terus bisa ketempelan. Biasanya kartu ini saya pakai untuk diri saya sendiri, komunikasi sama yang ngejagain saya sih, sama leluhur kayak gitu. Waktu saya lagi kesusahan gara-gara saya kemasukan, itu saya sempat menghubungi beberapa YouTuber untuk konsultasi. Nah, YouTuber horor. Iya, betul. Yang kelihatannya di YouTube itu super keren banget, yang super jago banget deh, bisa komunikasi, bisa astral projection. Saya udah sempat menghubungi dan itu tarifnya lumayan loh, Mas. Oh, mereka ngasih tarifnya? Iya, mereka ngasih tarif lumayan. Saya hubungin 2 waktu itu. Inisial AL dan yang satu lagi channelnya itu TA lah. Oke. Nah, terus saya hubungin, wah minta bayarannya lumayan nih. Padahal kan saya nggak tahu ya, karena saya nggak bisa lihat, saya nggak tahu dong. Misalnya saya ketempelan terus tiba-tiba udah diusir, itu kan saya nggak tahu karena saya nggak bisa lihat. Kecuali kalau saya bisa ngelihat itu dia bisa ngusir, itu saya tahu dong. Saya tanya Vilo, enggak, dia nggak bisa ngusir dan dia nggak bisa ngelihat. Emang cuman karena gimmick aja. Jadi saya hampir ketipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini gue kedatangan satu narasumber yang udah datang jauh-jauh dari Jakarta Barat ini. Langsung aja kita sapa Mbak Adel. Apa kabar Mbak? Halo Mas Gilang, baik. Alhamdulillah baik. Kali ini Mbak Adel mau cerita tentang apa nih Mbak? Ya, tentang pengalaman spiritual saya pada saat saya mulai menjadi mediator dadakan. Jadi tentang Mbak menjadi mediator. Oke, jadi itu cerita dari Mbak Adel, ringkasnya nanti akan kita dengarkan langsung ya guys ya. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin kalian, jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, kalian bisa subscribe channel Lonceng Misteri, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari Lonceng Misteri. Oke, kita langsung aja simak ceritanya. Ya, jadi aku mau cerita, dulu aku punya teman kantor, tapi sekarang dia udah resign sih. Nah, teman kantor ini waktu itu ngajakin aku narot gratis karena dia baru belajar. Jadi dia baru beli kartu tarot itu pas bulan Oktober 2021. Terus November 2021 dia udah mulai pede dan dia mau coba trial ke saya secara gratis. Saya itu belum pernah dibacain kartu tarot sebelumnya. Nah, terus teman saya nih ngajak karena gratis, ya udah saya ikut dong. Nah, saya ikut dibacain. Wah, seru juga nih, banyak yang kira-kira relate gitu sama kehidupan saya gitu. Terus teman saya ini ngenalin sama komunitas tarot, komunitas kecil gitulah. Oh, jadi, ada komunitasnya? Iya, jadi dia ada sama pacarnya. Terus ada teman-teman yang lain yang pada bisa baca tarot juga. Dan mereka tuh juga orang-orang yang sensitif. Dan mereka ada yang bisa melihat juga. Ada yang sering meditasi gitu. Emang mereka kayak mempelajari dan mendalami. Nah, saya ini kan sebagai anak baru gitu, saya nggak ngerti apa-apa karena saya seneng dibacain, ya udah saya jadi nongkrong sama mereka gitu bareng-bareng. Terus karena saya sering nongkrong sama mereka, mungkin berbagi energi gitu ya dalam satu ruangan yang sama, semuanya sensitif, jadi saya makin keasah sensitifnya. Terus suatu hari waktu saya pergi ke kafe untuk nongkrong, itu dibilang sama teman saya yang bisa baca tarot ini, kamu ditandain nama kuntilanak merah yang ada di kantor. Wah, saya takut banget kan Mas. Maksudnya kuntilanak merah itu kan cenderung lebih pingin nyakitin gitu kan, pengen cari tumbal atau apa gitu, pokoknya jahat lah gitu. Yeah. Nah, saya kan ketakutan kan, terus sama dia, kamu tuh udah sensitif Del, kamu tuh harus saya bentengin gitu. Terus dia suruh saya beli
batu black tourmaline dijadiin gelang gitu. Terus sama dia dibaca-bacain lah katanya biar bau dari setan-setan jahat gitu. Ya udah, tapi makin lama karena saya nongkrong bareng sama anak-anak yang tarot itu, jadi saya semakin sensitif kan. Nah akhirnya tiba-tiba saya kebuka gitu. Jadi waktu itu saya dibawa ke BG di SCBD, Beer Garden. Ini mulai tahun berapa nih Mbak? 2021 akhir, 2021. baru-baru banget. Oh, baru-baru ini ya? Nah, tanggal 21 Desember 2021 itu saya dibawa ke Beer Garden, nongkrong bareng karena ada yang ulang tahun. Dan di situ tuh komunitas tarot itu kan sensitif semua. Jadi itu mungkin ngundang hantu-hantu yang ada di SCBD itu kan. Nah, terus waktu itu kita main tarot di situ. Jadi karena kita udah sensitif, energi kita manggil gitu, mengundang yang lain. Terus kita main tarot, salahnya di situ kan aku juga nggak tahu ya. Terus kan di Beer Garden ya pasti kita minum kan. Nah, terus udah kita minum, kita main tarot, terus kita sensitif, ngundang lah. Akhirnya di situ pertama kalinya saya kemasukan, saya ingat banget tuh 21 Desember. Terus saya kemasukan, itu tiba-tiba saya garuk-garuk. Temen saya bilang, "Del, kenapa? Kok lu kayak macan sih?" Terus saya nggak sadar, tiba-tiba saya langsung mata saya mendelik, terus tangan saya langsung begini. Nah, terus beneran kayak ada energi yang bocor. Terus saya masih kayak separuh yang masukin gitu loh. Nah, jadi saya masih bisa ngelihat, saya masih bisa komunikasi, tapi nggak sepenuhnya take control of my body gitu. Jadi kayak tiba-tiba begini sendiri, tiba-tiba matanya mendelik gitu kan. Terus ini ada apa ya? Terus saya ngerasa ada energi yang meluap-meluap keluar dari tangan saya. Saya bilang, kayaknya gue bocor deh. Terus mungkin teman-teman saya yang udah biasa, yang bisa ngelihat, yang anak indigo, itu ngerasa biasalah kalau misalnya minum pasti bocor gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ditarik keluar ke parkiran. Nah, pas saya ditarik keluar ke parkiran karena energi saya bocor dan meluap, saya nggak tahu nih, ini yang bocor tuh energi saya atau yang masukin saya. Kayaknya tuh kombinasi deh, dua-duanya bocor. Terus energi dari saya dan yang masukin itu tuh ngundang yang ada di dalam Beer Garden SCBD itu keluar untuk makanin energi itu. Jadi pada datang semua. Terus saya tiba-tiba jadi super sensitif, kayak saya ngomong ke teman saya yang bisa lihat, ini semua yang ada di dalam pada keluar makanin energi gue ya. Terus teman saya, iya. Terus saya tuh jadi kayak karena bukan diri saya sendiri, ini pancaran energinya tuh saya pancarin ke teman saya gini, terus saya bagi lagi ke teman saya gini. Terus teman saya kan pada punya penjaga ya, karena mereka orang bisa. Mereka ada yang ngebentengin, terus dibuang energinya ke pohon. Pokoknya jadi aneh banget, dan itu attract satpam di sekitar Beer Garden ngeliatin ini orang pada ngapain, yang satu begini, yang satu begini kan aneh banget gitu ya. Terus akhirnya ya udah buru-buru pulang deh daripada makin aneh jadi tontonan orang kan. Udah akhirnya pulang, masuk ke mobil. Itu yang dari SCBD, kita kan udah masuk tol tuh mau pergi ke Jakarta Barat. Di mobil itu pada ngikutin, jadi pada diikutin sama hantu-hantu gitu kan. Terus teman saya yang bisa tuh akhirnya ngebentengin mobil itu. Tapi dia jadi kayak energinya jadi habis lah gitu kan. Gara-gara spiritual energinya dipakai buat ngebentengin kita semua untuk nge-backup gitu. Nah, terus besokannya jadi yang ngebantuin saya untuk ngeluarin dan yang ngebentengin mobil itu akhirnya nggak bisa bangun. Jadi mungkin saya mulai kebuka gara-gara saya nongkrong bareng anak-anak yang main tarot, yang sensitif juga gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ya, maksudnya kita tuh bisanya di apa? Apakah indigo humanis, apakah mediator? Ternyata kebetulan pas kebuka saya tuh mediator. Makanya untuk kalian yang penasaran, sebaiknya jangan. Nanti kalau udah kebuka jadi repot sendiri gitu, karena capek. Kita aja di dunia nyata tuh capek sama kerjaan atau keluarga atau gimana, ada masalahnya sendiri. Nanti kalau misalnya kalian kebuka, itu tuh masalahnya jadi ada di dua dunia gitu. Kadang-kadang karena udah kebuka gitu kan, di sini saya bolong nih, jadi bisa dimasukin lewat belakang. Itu pas saya lagi kerja di kantor, itu tiba-tiba ada yang kayak nabrak gitu loh.
nabrak, jadi ros saya agak sedikit duk gitu. Saya lawan gitu, saya nggak mau kemasukan dong. Maksudnya saya nggak mau kemasukan. Kalau misalnya saya normal gitu, saya lagi sadar, nggak bengong, nggak lagi minum, nggak lagi ngantuk, itu masih bisa dilawan. Maksudnya yang penting sadar gitu kan. Tapi ini nggak seru aja sih. Maksudnya kayak lagi di toilet, lagi di kantor, tiba-tiba kayak ada yang pingin masuk gitu. Nah, akhirnya saya masih tetap temenan sama mereka kan, karena saya bingung mau konsultasi sama siapa. Terus pas 31 Desember itu kita nongkrong lagi. Itu tahun baru ya? Iya betul, tahun baru. Nah di situ saya kesurupan lagi, nggak tahu kesurupan apa kemasukan, tapi tuh banyak banget, kayak ada 5 gitu, ada Jin, ada Miss K yang masukin tuh ganti-gantian, dan itu sampai saya tuh kayak kayang-kayang gitu. Soalnya kan 5 yang masukin kan, jadi kayak mungkin ganti-gantian sampai saya lose control gitu. Jadi ketawa-ketawa, teriak-teriak, terus sampai kayang-kayang gitu gara-gara yang masukin banyak. Dan saya juga kan nggak belajar dan nggak ngerti apa-apa kan. Nah di situ teman-teman saya kelimpungan kan, akhirnya saya diusir, suruh pulang. Nah dari situ saya kecewa, kenapa teman-teman yang saya baik sama dia, yang saya percaya, kok tiba-tiba saya disuruh pulang, padahal kan saya abis kesurupan, terus saya juga masih lemah gitu, disuruh langsung pulang gitu malam itu juga. Sama yang komunitas tarot itu? Iya, salah satu dari mereka ngusir gitu kan, dan itu temen yang, ayo tarot sama gue gratis. Jadi gara-gara dia saya masuk ke komunitas itu, sharing energi sama orang-orang yang sensitif. Padahal saya, maksudnya sebagai temen ya kita saling bantu lah gitu kan. Saya baik sama dia, tapi tiba-tiba pas saya lagi kayak gitu, mungkin dia marah kali ya. Jadi gara-gara saya kemasukan 5, kan orang-orang jadi pada susah kan ngusirnya, soalnya 5. Jadi semua yang ada di apartemen itu masuk ke saya gitu, kepanggil gitu. Padahal itu apartemen udah dibentengin secara spiritual sama 2 orang yang berbeda. Jadi bentengnya udah berlapis lah itu. Tapi jadi pada tembus gara-gara yang nyoba nerobos tuh gerombolan gitu, pada masuk ke saya. Ya udah, akhirnya dari situ saya udah nggak mau nongkrong lagi sama mereka. Tapi kan saya ketakutan karena saya nggak tahu apakah yang kemarin itu ngikut ke rumah saya atau enggak. Dan saya takutnya itu jam 12 malam, saya baru tahun baru diusir pulang. Jadi saya, wah nanti ada yang ngikut nggak ya ke rumah, apa saya di jalan kenapa-napa nggak ya, kok teman saya nggak mikirin kayak gitu. Jadi saya kecewa, udah nggak mau main lagi gitu. Padahal sih sebenarnya ada beberapa yang dari lingkungan itu yang baik, yang pas tanggal 1 Januari itu nanya, Del gimana, apa kabar, udah baik belum gitu. Tapi tetap aja, daripada saya nongkrong bareng mereka lagi terus makin sensitif. Kalau misalnya orang yang udah indigo dari lahir tuh enak, mereka udah ngerti, oh ini gue harus kayak gini nih, gue harus kayak gitu. Tapi kalau saya baru kebuka gitu pas udah gede kan bingung ya. Iya. Nggak bisa ngeliat, nggak bisa bentengin diri sendiri, jatuhnya jadi kayak, aduh gangguannya nambah gitu kan. Makin lama makin kebuka, makin lama makin kebuka. Ya udahlah, nggak usah nongkrong sama anak-anak yang sensitif. Tapi kan saya bingung, saya butuh second opinion. Akhirnya saya ikut tarotnya. Oh. Second opinion, iya. Jadi saya tanya sama kenapa nih gue tiba-tiba bisa kemasukan gitu. Padahal waktu kecil gue nggak pernah kemasukan kayak gini. Paling cuman kayak ada mimpi-mimpi doang, kayak gitu wajar lah ya. Gue juga nggak terlalu gubris gitu. Tapi ini kalau kemasukan sih udah nggak enak banget, jadi ngeganggu. Apalagi kan saya kerjanya di kantor, diliatin banyak orang, takutnya kalau misalnya saya kesurupan atau gimana gitu. Terus kata, waktu lu kesurupan, lu bisa ngeliat sekitar? Iya. Lu masih bisa denger orang ngomong apa? Iya, gue masih bisa lihat dan masih bisa denger. Itu lu mediator, katanya gitu. Lu mediator, tapi lu nggak bisa kontrol diri lu gitu loh, kapan masuk, kapan keluar. Soalnya emang nggak ada guru spiritualnya juga kan, emang tiba-tiba kan. Terus waktu itu kebetulan gue bingung kan, gue minta tolong sama gue nggak bisa bantuin gue, tolong dong Vi bentengin gue. Nggak bisa Del, orang gue aja bocor katanya, gue aja bocor, gue ditempelin sama banyak kunti kata dia gitu kan. Gimana gue mau kasih lu advice kalau gue sendiri masih ketempelan kata dia gitu. Oh ya udah, terus
ya udahlah, gue akhirnya mojok lah gitu kan, udah selesai tuh sesi tarotnya sama datanglah satu cewek, klien kedua dia untuk baca tarot. Nah, sebut aja Nyai gitu kan. Nah, si ini ngetes, katanya nih klien gue yang nomor 2 bisa melihat juga gitu, anak indigo. Coba kamu bantuin klien saya yang itu tuh, cewek di situ tuh. Jadi si tuh tadinya mikir kalau gue itu cuma ketakutan gitu, cuma ketakutan doang, nggak beneran ketempelan. Tapi pas gue melipir, gue duduk di sebelah dia gitu, di meja sebelah dia, ternyata ada kuntilanak mukanya biru. Kuntilanak mukanya biru datang nempelin gua, terus ada jin warna hitam datang nempelin gua sama anak kecil gitu. Jadi kan gua narot sama di CP ya. Jadi yang ada di CP tuh kepanggil gara-gara gua gitu. Jadi nempelnya ke gua, dikirain tuh hantunya mau komunikasi ke kartu, karena kan kartu tarot tuh sebenarnya manggil energi sekitar untuk communicate gitu kan. Ternyata enggak, beneran ketempelan. Jadi si Vilo tuh sadar karena dia bisa ngelihat kan. Tolonglah tuh klien gue yang tadi, yang pertama, dia ketempelan dan dia baru bisa, kalau lo bisa tolonglah usir, kata gitu. Akhirnya si Nyai sama Vilo duduk satu meja sama gue dan itu dibantuin ngusir. Nah si Nyai ini ngebantuin gue, tapi dia itu kehabisan energi karena yang nempel itu banyak banget. Jadinya saya pulang ke rumah, dia tuh ngeliat di rumah jadi dia kalau misalnya pegangan tangan sama saya tuh dia bisa sampai rumah diliatin, lingkungan kerja saya dilihat tuh, dia bisa kayak ngeliat mata sama megang tangan. Nah terus akhirnya si Nyai bilang, kamu tuh sebenarnya udah sensitif dari dulu tapi kamu nggak sadar gitu. Ini ada kuntilanak yang ngikutin kamu, tapi itu dari lama, kayaknya ada kali 6 tahun gitu ngikutin kamu. Jadi waktu itu saya jalan-jalan ke Kota Tua. Terus besokannya saya kayak rep-repan gitu loh, ngelihat kunti. Saya kirain udah abis sampai di situ aja. Maksudnya pas mandi kan kata orang kalau mandi tuh bisa ngebuang yang negatif gitu kan, mandi air garam. Terus nggak taunya tuh tidur bareng sama saya dan itu baru ketahuan pas si Nyai itu yang klien keduanya si Vilo ngelihat pakai mata saya sama megang saya gitu, megang tangan saya. Nah akhirnya saya jadi tukeran kontak lah sama Nyai ini, minta tolong untuk dibantuin, kalau misalnya ketempelan tolong dong diusirin. Tapi kan dia energinya terbatas dan di kamar saya kata dia tuh banyak banget, ada 11. Jadi setiap saya pulang dari mana-mana tuh saya kayak bawa oleh-olehnya demit gitu, nempelin saya kan, jadi saya cepet lelah juga. Dan kalau misalnya ketemu sama orang kadang ada bentrokan energi, itu perut saya jadi sakit, kayak sakit mah gitu. Pokoknya jadi super sensitif deh sama energi gitu. Nah akhirnya si Nyai itu bilang, ya udah saya nggak bisa bantuin kamu untuk ngusirin semuanya karena kamu tetap nge-attract sekitar gitu. Kalau mau saya kenalin sama teman saya. Akhirnya dikenalin lah sama temen dia. Nah temennya dia ini yang ngebantuin saya untuk nutup ini biar saya nggak kesurupan lagi. Tapi emang karena udah takdir ya, jadi kemarin tuh sempat kebuka lagi. Jadi tuh waktu hari Selasa minggu ini nih, saya kan lagi narot teman kantor saya gitu, narot mengenai karir lah gitu. Saya baca, tiba-tiba saya ketawa-ketawa sendiri. Terus saya bilang, udah nggak apa-apa. Tapi saya ngomong, tapi saya nggak sadar gitu. Ini diceritain sama teman saya. Katanya saya dari narot. Tiba-tiba saya ketawa-ketawa sendiri. Terus matanya beda. Katanya mandangin dia tajam banget gitu. Terus habis itu saya ketawa-ketawa, tapi itu saya udah nggak sadar tuh. Jadi kayak tadinya saya masih kayak setengah sadar, terus lama-lama kesadaran saya diambil sama yang masuk ke saya gitu. Terus akhirnya pingsan dah. Itu lagi di kantor pingsan? Iya, jadi di kantor saya di bawahnya tuh ada restoran. Nah saya lagi di restoran itu pingsan, diliatin sama pegawai ya, itulah nggak enaknya. Makanya kalau misalnya nggak bisa tapi penasaran, aduh mendingan jangan dah daripada kayak saya jadi nyusahin. Dan itu parah banget sih, udah ditutup tapi masih bisa kemasukan lagi. Jadi tuh bener-bener harus
eh, harus sadar lah gitu mawas diri. Jadi kalau pas pulang harus buru-buru mandi, harus berdoa. Itu kan saya dibantuin sama temennya si Nyai ya, temennya Nyai. Itu temennya Nyai tuh suruh saya untuk nanya silsilah keluarga. Jadi manggil leluhur gitulah istilahnya untuk jagain saya biar saling kenal. Terus harus berdoa biar mereka kan positif ya. Jadi biar yang positif ini tetap bisa ada di sekitaran saya dan yang negatif itu jauh katanya gitu. Nah, tapi ya walaupun udah begitu kalau misalnya emang udah takdirnya kebuka, mau ditutup pun tetap kebuka lagi gitu. Paling cuma bisa diminimalisir aja. Jadi tetap harus bisa mawas diri. Tapi itu serem sih yang kemasukan sampai 5 ada jin gitu pakai celana pendek warna hijau, terus ada kuntilanak. Itu sampai teman saya ngebantuin ngebakar mereka. Tapi ngebakar juga nggak bisa sembarangan loh. Malah lu sampai kayang ya katanya itu. Sampai kayang. Dan lu pun nggak bisa kayang sebenarnya. Kagak, ngapain juga gua kayang. Iya. Kadang emang orang kesurupan tuh kan kadang kita nggak bisa, kita nggak ngerasa, nggak bisa ngelakuin apa yang biasa kita lakuin kan tiba-tiba kayak gitu kita ngelakuin itu kayak kita nggak bisa bahasa ini tiba-tiba kita ngomong bahasa itu. Nah, ya kan juga. Bener kan tapi itu kita Mbak Adel pas kesurupan itu yang Mbak rasain bener-bener sadar kan, jadi bisa ngelihat nih. Iya, misalnya saya bisa ngelihat Mas Gilang nih, tapi saya nggak bisa kontrol 100% badan saya gitu. Ibarat kata saya sharing badan saya sama yang masukin saya. Okay. Nah, tapi ada juga sih selain itu sebelum saya ditutup saya pernah kesurupan lagi. Jadi seminggu sebelum saya ditutup nih, saya kan pergi ke restoran teman saya. Nah, di situ tuh, wah kayaknya tuh restorannya belum diselamatin deh. Jadinya kayak ada genderuwo, ada kunti, ada goblin, pokoknya ada yang bentuknya aneh-aneh. Kalau misalnya kita ngelihat kayak kunti atau poci itu kan udah biasa lah ya gitu. Tapi ini enggak, ini bentuknya kayak ada yang si gendo, terus ada goblin, terus ada kunti juga 2. Goblin tuh kayak ini tangannya lebih panjang daripada kakinya, terus palanya gede gitu. Aneh lah pokoknya kayak ngerangkak gitu jalannya. Nah itu dia tuh mau masukin saya, mau masukin saya juga. Jadi tapi posisinya saya ngelawan gitu, jadi cuma kemasukan separoh. Nah waktu itu saya teleponan tuh sama yang temennya Nyai yang mau nutup badan saya kan biar nggak kemasukan lagi. Itu dipanggil lah leluhur saya. Leluhur saya tuh ada yang nampakin dirinya ke saya. Itu kakek dari mama saya yang udah meninggal sebelum saya lahir. Jadi itu pertama kali saya ketemu sama kakek saya, padahal kan dia udah meninggal sebelum saya lahir, dia meninggal tahun 79. Nah, tapi dia masih ada ternyata, dan dia ngejagain saya. Dia nampakin dirinya tuh, jadi saya nggak bisa ngelihat nih kalau misalnya orang yang indigo itu kan bisa ngelihat pakai mata telanjang gini. Kalau saya enggak, saya berupa vision. Jadi saya dikasih lihat kakek-kakek pakai baju putih, rambutnya nggak terlalu banyak, tapi udah ubanan gitu. Itu dateng tuh gitu di vision saya. Tapi datangnya pertama kali tuh saya dikasih lihat foto hitam putih, dia sama nenek saya lagi duduk. Jadi saya kan nggak tahu muka kakek saya kayak gimana karena saya nggak pernah lihat kan. Tapi saya kenal sama nenek saya karena nenek saya adalah sampai saya udah gede gitu dia masih hidup gitu kan. Dikasih lihat foto dia sama nenek saya. Terus habis itu saya dapat vision lagi wajahnya dia, dan itu kakek saya sama Kunti itu lomba-lombaan masuk ke badan saya gitu. Jadi kayak si Kunti kan mau masuk, tapi kakek saya daripada cucu gua nih dimasukin sama yang jahat-jahat, mendingan gua aja deh yang masuk gitu kan. Pokoknya kayak ngejagain saya gitu. Jadi leluhur saya tuh kayak jagain saya ganti-gantian gitu loh sama Kunti yang mau masukin. Jadi lomba-lombaan masukinnya gitu. Tapi sekarang karena udah ditutup, jadi nggak sesering itu sih kesurupannya. Cuman kalau kadang-kadang aja gitu kalau lagi narot. Soalnya narot itu manggil yang ada di sekitar gitu. Nah ini menarik nih Mbak, kan kalau tadi kita sempat main juga kan di depan, sempat main tarot juga. Nah buat orang-orang yang nggak tahu tarot ini kan ya, berarti ini harus
orang yang memang dalam tanda kutip bisa ya yang main tarot ini, nggak bisa secara kita misal orang awam, gue mau dong belajar tarot buat bisa baca orang gitu, itu nggak bisa kan, harus emang orang yang sensitif baru bisa dia main tarot, apa bagaimana? Enggak juga sih, kan ada tarot spiritual, ada tarot energi, terus juga mungkin ada yang psikologi, aku nggak tahu juga, tapi kayaknya orang awam juga bisa. Ada buku panduannya juga sih sebenarnya kalau beli tarot. Ya, itu. Tapi kalau misalnya saya itu mainnya sih main tarot energi. Jadi kalau misalnya saya main tarotnya kelamaan 2 jam itu saya bisa error sendiri gitu. Bisa kelelahan terus tiba-tiba pingsan kayak gitu. Jadi ada jenisnya ya, ada jenis tarot lah. Dan cara kerjanya itu beda-beda kayak Mbak kan tarot energi berarti nyerap energi Mbak secara nggak langsung ya kan? Tapi saya minta energi dari orang yang mau dibacain juga. Kayak tadi kan saya minta Mas untuk pegang kartunya juga. Biar lebih align aja energinya sama kartunya, biar lebih akurat lah gitu bacaannya. Dan cara kerjanya itu bisa di ini nggak Mbak? Kayak gimana gitu cara kerjanya tarot ini? Kalau misalnya saya sih paling cuman ini aja sih. Saya kan pegang ini. Ini saya pegang. Terus saya coba tanya gitu sama kartunya. Kadang saya nanya tentang spirit guide saya karena saya tuh kan nggak bisa komunikasi secara langsung karena saya bukan indigo humanis. Jadi saya nanya mengenai spirit guide saya melalui kartu ini, terus saya gini, saya salurin energi saya. Nah misalnya Masnya mau nanya apa, itu Mas pegang juga kartu ini, terus nanti kita kocok, terus nanti keluar nih. Misalnya kayak tadi Mas nanya tentang karir sama tentang ya itulah percintaan gitu kan, langsung keluar kan kartunya The Lovers apa kayak gitu. Kalau beda-beda sih, ada yang diinin terus disuruh pilih. Kalau saya tuh saya kocok tuh saya ambil satu kartu, udah itu saya baca dari satu kartu itu sih untuk jawabannya gitu. Kadang gue lihat di film kan suka ada yang milih gitu, nah macam-macam. Iya, tapi saya biasanya kalau misalnya saya main kartu ini keseringan gitu, misalnya 2 jam full gitu saya bacain orang, itu nanti tiba-tiba saya kayak error sendiri, kayak pusing, bingung, terus bisa ketempelan. Makanya saya kemarin sampai kesurupan tuh gara-gara energi saya udah habis ngebacain temen saya 1,5 jam. Jadi si temennya Mbak nanya terus ini Iya, nanya karir, terus saya kocokin, ya ini gini-gini, terus lama-lama nempel masuk akhirnya nguasain saya 100%. Menarik ya tarot ini ya. Aku sih masih kayak mau explore gitu tarot ini. Tapi saya takut juga sih Mas. Tadi kan waktu saya masuk ke ruangan ini nih ya, ada foto ini. Aduh, saya ini jadi kayak energinya dia itu narik banget. Jadi saya makanya ngeluarin kartu gitu. Kayaknya dia masih belum bisa nyebrang gitu. Dia kayak masih kebingungan juga gitu kan. Berarti ini secara nggak langsung bisa buat komunikasi juga dengan mereka. Iya, bisa buat komunikasi, tapi sebenarnya saya nggak mau. Saya takut Mas. Bisa buat komunikasi juga nih dengan mereka berarti ya. Biasanya kartu ini saya pakai untuk diri saya sendiri, komunikasi sama yang ngejagain saya sih, sama leluhur kayak gitu. Soalnya kalau misalnya saya bacain orang atau saya coba jadi jembatan antara leluhur saya ngomong sama orang tua saya, itu saya takutnya salah menyampaikan. Karena kalau salah menyampaikan itu kan bisa menyinggung yang mereka gitu kan. Karena walaupun mereka itu udah nggak ada di dunia ini, tapi mereka masih punya perasaan gitu loh. Jadi kayak kita ngomong tuh harus hati-hati, dan main tarot itu penyampaiannya juga harus hati-hati. Kalau salah ngomong takutnya menyinggung. Oke, ada lagi Mbak yang mau diceritain? Enggak sih, cuma mau pesen aja kalau misalnya mau nanya-nanya tentang spiritual, karir, atau asmara ke kartu tarot, itu jangan keseringan. Jadi
ya bolehlah sesekali aja. Soalnya nanti bisa jadi ketergantungan. Jadi apa-apa malah nanya ini. Sedangkan kan yang namanya opportunity ke depannya kita nggak tahu ya. Karena yang ada di sini hanya 78 kartu. Jadi nanti ke depannya karir kalian terbatas jawabannya antara 78 kartu ini. Padahal kan mungkin bisa aja jawabannya lebih dari sekedar yang ada di kartu ini penggambarannya kan. Sama kalau misalnya penasaran tentang kalian itu bisa jadi indigo atau enggak, kemampuan kalian tuh apa. Aku agak sensitif nih. Sebaiknya jangan, karena itu nambahin beban hidup. Terus satu lagi terakhir nih yang mau saya sampaikan tuh, waktu saya lagi kesusahan gara-gara saya kemasukan, itu saya sempat menghubungi beberapa YouTuber untuk konsultasi. Nah, YouTuber horor. Iya, betul. Yang kelihatannya di YouTube itu super keren banget, yang super jago banget deh, bisa komunikasi, bisa astral projection, bisa pergi-pergi ke Amerika, badannya gitu, tapi bisa saling komunikasi, tapi katanya rohnya pergi gitu. Itu saya udah sempat menghubungi, dan itu tarifnya lumayan loh Mas. Oh, mereka ngasih tarifnya? Iya, mereka ngasih tarif lumayan. Saya hubungin 2 waktu itu. Inisial AL dan yang satu lagi channelnya itu TA lah. Nah, terus saya hubungin, wah minta bayarannya lumayan nih. Padahal kan saya nggak tahu ya, karena saya nggak bisa lihat, saya nggak tahu dong. Misalnya saya ketempelan terus tiba-tiba udah diusir, itu kan saya nggak tahu karena saya nggak bisa lihat. Kecuali kalau saya bisa ngelihat itu dia bisa ngusir, itu saya tahu dong. Saya tanya Vilo, enggak, dia nggak bisa ngusir dan dia nggak bisa ngelihat. Emang cuman karena gimmick aja. Jadi saya hampir ketipu. Nah itu saya agak sedih sih dan menyayangkan karena orang-orang seperti saya ini yang tiba-tiba kebuka atau tiba-tiba ketempelan, sensitif tapi nggak bisa membentengin diri sendiri, tiba-tiba jadi bisa diganggu gitu. Itu kan mencari pertolongan ya. Iya, tapi mencari pertolongannya tulus ya Mbak ya. Maksudnya emang benar-benar butuh pertolongan, tapi mereka memanfaatkan itu ya. Iya, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan itu. Saya waktu itu pernah dimintain 5 juta, 4 juta, 8 juta. Daripada saya bayar 5 juta, 8 juta, 4 juta, mendingan saya ketempelan aja, udah kunti, masuk aja di kunti daripada saya nggak makan sebulan. Itu banyak diperalat sih, maksudnya kayak ya udah lu bayar dulu, transfer, nanti dibantu dibersihin. Lu bantu bersihinnya pakai WhatsApp, di telepon. Gimana cara ngilanginnya? Sakti banget lu gitu, enak banget lu dapet duit 8 juta, tapi udah itu kayak semacam penipuan sih. Jadi hati-hati aja sih buat kalian yang di luar sana gitu. Apalagi Mas, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, paling nanti aja offline aja gue ngomong. Gue mau nanya, kalau lo emang udah bersedia untuk ditutup, kira-kira ya kalau misalkan energi yang lo ambil dari karir tarot ini kan, misalkan lo ngenarot nih, itu kan lo otomatis ngambil energi dari sekitar kan, yang ada di sini kan masuk ke sini ya istilahnya. Kalau lo misalkan berhasil ditutup, ada kemungkinan nggak lo nggak bakalan bisa ngebaca tarot? Iya, benar. Iya, gue nggak tahu sih, soalnya kemarin ditutup, tapi gue masih bisa baca tarot. Berarti kan masih terus lama-lama kebuka. Berarti masih baca tarot. Berarti emang gue takdir ini takdir. Gitu. Kalau misalkan mau, ya gue sih nggak menawarkan apa-apa ya. Kalau enggak, itu aja. Iya. Ke om gue aja, dia bisa. Udah ngobrol. Udah tahu kan. Tadi di depan udah minta tolong. Itu insya Allah sih dia pasti bisa nutup yang kebobolan kotak-kotaknya itu bisa. Cuma permanen kayaknya. Permanen nggak? Insya Allah permanen, tak. Cuma gue di sini pasti ada konsekuensinya. Entah lo nggak bisa sensitif lagi, entah lo baca tarot jadi nggak bisa lagi. Gitu. Sensitivitasnya kurang gitu. Cuma ya tergantung kesiapannya sih. Kalau mau langsung datengin aja. Normal. Cuma bisa baca tarot lagi. Sebenarnya tuh 50-50 sih. Jadi kayak kalau misalnya kesurupannya ditutup, maksudnya jangan jadi mediator lagi, saya pengen ditutup. Tapi kalau misalnya yang intuisi, kalau bisa jangan ditutup karena itu emang udah titipan turun temurun. Konsultasiin aja semuanya itu sih enggak. Cuman yang dikhawatirkan itu kan Bang, ketika ya ntar ditutup, takutnya Mbak sensitifnya buat takutnya malah jadi nggak bisa narot lagi. Sebenarnya kalau ini sih nggak usah pakai tarot energi juga nggak apa-apa. Tapi kan yang namanya energi, setiap manusia kan punya energi ya Mas. Kalau tapi mungkin jadi gampang jebol aja yang tutupannya. Karena mungkin bagi sebagian orang awam nih ya, kalau
apa sih tarot, kok percaya sama yang kayak gitu-gitu ya, itu kan percaya masing-masing ya. Tapi kadang banyak loh orang yang emang pengen gitu dibacain pakai kartu tarot ini, itu masih banyak banget orang-orang yang pengen gitu loh. Takutnya ntar mbak Adel bacain dong ini, oh saya udah nggak bisa, udah ditutup, takutnya begitu mbak, ya kan nanti. Ya pilihan Jadi sih, cuma pilihan. pilihan sih. Kan gue narot juga gratisan buat temen-temen doang. Ya Mas Widaya. Oke, thank you banget nih Mbak Adel udah sharing-sharing tentang pengalamannya dan juga tarot ya. Wah ini menarik sih, gila, belum ada nih tarot nih. Di channel manapun kayaknya masih jarang nih, belum ada, mungkin jarang nih. Makanya di lonceng nih saya persembahkan Mbak Adel. Ayo buat teman-teman yang ingin menjadi narasumber dan yang ingin berbagi ceritanya sama kita, caranya gampang banget nih, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Nanti teman-teman bisa di situ mengisi data, teman-teman ingin mengirimkan cerita atau teman-teman ingin datang langsung ke sini. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Lonceng Misteri. Jika teman-teman suka dengan konten yang ada di channel ini, jangan lupa juga like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gua Gilang Ahaditya. Saya Adelia. Kita izin pamit. Bye.